Dan kita pastikan ganti packing, kemudian kita cek ulang mulai dari setelan klepnya, lifternya kita cek ulang lagi, dan selanjutnya kita lakukan perakitan kembali setelah kita amplasi nih cinder headnya. Takutnya kan cinder headnya juga bermasalah gitu kan. Kemarin sih katanya segini, jadi selalu kosong gini ya. Karena kita buka ini pagi belum dihidupkan, jadi biasanya sih nggak full gitu. Nah ini udah full ya, tuh udah full di situ terus gitu. Alhamdulillah. Jadi airnya tidak segini, tadinya tuh gini segini, jadi kelihatan jalurnya ini kosong gitu. Terus sininya tinggi terus, nggak mau masuk ke dalam sini. Nah ini alhamdulillah sudah bisa masuk ke dalam otomatis gitu. Jadi kalau panas ini akan naik 1,5 cm atau sampai 2 cm. Kemudian dia kalau udah dingin pagi, dia akan balik lagi ke sini setinggi ini. Ya biasanya seperti itu teman. Panbel ini kering, tidak kita ganti terlebih dahulu karena kita ingin memastikan keluhan utama dari mobil ini dulu yang beres. Jadi memang kalau di tempat kita itu agak lama karena kita mengutamakan keluhannya dulu. Kalau keluhannya udah clear, nggak ada kendala, baru ada tambahan kayak panbel ini kita ganti, ya perlu ganti kita ganti kayak gitu ya. Mikrofonnya loro gile. No. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Hari ini kita mau nge-review mobil Terios yang kemarin itu mobilnya sudah bongkaran di tempatnya sana, terus kemudian dicek kembali karena ada kendala air reservoir itu selalu naik tinggi dan tidak mau balik ke radiator kembali, ceritanya kayak gitu. Nah, seperti apa mobilnya ini ketika mobilnya masih dibongkar kemarin. Oke teman-teman, ini kondisi unitnya. Jadi setelah kita lakukan pembongkaran seperti ini unitnya packing headnya ada kendala ya. Packing headnya itu cuma di lem seperti ini nih. Ini ada lemnya tuh. Terus ini juga merah-merah seperti ini akibat dari lemnya. Saya nggak ngerti ya pakai lem apa. Biasanya pakai lem head seperti ini. Ini memang sengaja belum dibersihkan karena untuk buat bukti buat video seperti itu. Dan ini packing headnya. Packing headnya ini indikasinya pakai packing head yang lama. Kenapa ada indikasi pakai packing head yang lama? Ini pertama kita bisa lihat dari sini nih. Ada bekas gerutan-gerutan amplas halus di packing headnya. Jadi ada indikasinya packing ini diamplas tadinya nih, terus kemudian dilem nih ya. Ini ada baret-baret di packing headnya, bekas amplas halus ceritanya gitu. Nah nih kan ya, kalau dari pantulan kan kelihatan ya, ada baret-baret halus di packing headnya. Nah itu ada indikasi packing head ini pakai yang lama, tidak diganti, kemudian cuma dikasih lem. Saya nggak ngerti kenapa seperti itu kondisinya, padahal packing head ini adalah sekali pakai. Jadi buat teman-teman semua, ketika melakukan perbaikan itu ada beberapa spare part yang memang dia harus sekali pakai, nggak bisa 2 kali pakai. Contohnya ya packing head ini masih ori ya, tapi ini amplasan gitu, diamplas kemudian ya diamplas, ada gerut-gerutannya ya tuh, diamplas kemudian dilem. Nah ini indikasinya memang dari sini. Mudah-mudahan nanti memang nggak ada kendala lagi setelah kita ganti packing head yang baru. Tapi karena pengerjaannya kita nggak mau ada kerusakan yang lain yang diakibatkan oleh pemakaian spare part yang agak-agak ngawur seperti ini, kita lakukan pengecekan pada beberapa bagian yang lain ceritanya seperti itu. Contohnya ini pistonnya sudah agak oblak. Tuh, yo agak oblak dikit ya. Nah coba mas, tuh cetok gitu teman-teman. Ini saya tak kasih mic. Tuh coba yang tuh. Ya itu pistonnya sudah agak goyang-goyang dan ada bunyi di pistonnya, tapi it's okay karena itu masih standar juga. Kemudian coba kita permasalahan yang utama yang kita perbaiki, tapi itu jadi catatan ya, jadi catatan buat kita dan buat pemilik mobilnya bahwasanya kondisi piston itu memang ada kendala. Tapi utama keluhan adalah air
radiator yang naik ke reservoir. Terus oke, ini mobilnya sudah dirakit, sudah jadi, sudah hidup. Terus kemarin itu setelah dibongkar toh, itu kan indikasi packingnya itu pakai packing aslinya, kemudian dilem, kemudian dipasang lagi. Nah kemarin kita sudah analisa, kemudian kita pastikan ganti packing, kemudian kita cek ulang mulai dari setelan klepnya, lifternya, kita cek ulang lagi. Dan selanjutnya kita lakukan perakitan kembali setelah kita amplasi nih cinder headnya. Takutnya kan cinder headnya juga bermasalah gitu kan, nggak rata, makanya kemarin kita amplasin dulu. Setelah oke, kemarin kita pasang pakai packing baru, walaupun nggak pakai yang ori karena pakai yang bagus ya, karena ini udah selepan. Takutnya kalau tak pakaian yang ori pasti nanti jatuhnya ngelitik terus gitu loh, karena kompresinya naik gitu kan. Setelah itu ada beberapa selang-selang yang bagian belakang ini kita gantiin semua, mulai dari selang yang nomor 34, kemudian selang bypassnya, kemudian termostatnya ini kemarin kita ganti, termostatnya ganti yang ori. Terus coolant kita pakein yang ori juga. Ini udah dibatas full ya kalau pagi. Jadi kemarin itu sebelum dihidupkan, ini kan udah 2 hari yang lalu sebenarnya hidup ya. Jadi kemarin sudah di full gini, terus kemudian tak hidupkan, tak bawa ke Solo Raya, macet-macetan tuh naik sekitar 1,5 cm. Terus sekarang sudah pagi lagi, itu sudah full lagi. Harusnya di sini minimal segini loh teman-teman ya. Kalau katanya kemarin sih katanya segini, jadi selalu kosong gini ya. Sekarang kita buka ini pagi belum dihidupkan. Jadi biasanya sih nggak full gitu. Nah ini udah full ya. Tuh, udah full di situ terus gitu. Alhamdulillah. Jadi airnya tidak segini, tadinya tuh gini, segini. Jadi kelihatan jalurnya ini kosong gitu. Terus sininya tinggi terus, nggak mau masuk ke dalam sini. Nah ini alhamdulillah sudah bisa masuk ke dalam otomatis gitu. Jadi kalau panas ini akan naik 1,5 cm atau sampai 2 cm. Kemudian dia kalau udah dingin pagi, dia akan balik lagi ke sini setinggi ini ya. Biasanya seperti itu teman-teman. Ini normalnya adalah seperti itu, karena radiatornya juga baru, beliaunya baru diganti waktu pas dibongkar di tempatnya sana ini. Terus kita sudah pastikan baut-bautnya kencang semua, oli sudah kita ganti. Ini juga kita ganti karena baut kupu-kupu ini kemarin waktu pas datang ke sini ini juga patah. Mas coba dihidupkan mas. Coba kita tes hidup ya. Tes hidup. Nah ini tinggal ganti panbel aja. Jadi ini kemarin memang panbel ini kering, tidak kita ganti terlebih dahulu karena kita ingin memastikan keluhan utama dari mobil ini dulu yang beres. Jadi memang kalau di tempat kita itu agak lama karena kita mengutamakan keluhannya dulu. Kalau keluhannya udah clear, nggak ada kendala, baru ada tambahan kayak panbel ini kita ganti ya, perlu ganti kita ganti kayak gitu ya. Biar nggak bunyi, ini bunyi kalau pagi trit. Kalau udah 2 menit 3 menit ya hilang gitu bunyinya. Tapi kan itu sangat mengganggu gitu loh. Habis bongkar mesin kok sik bunyi gitu, walaupun panbelnya, tapi kan panbelnya kering gitu ya. Ini sambil dihidupkan seperti ini kita tes. Ini tinggal tes yang kedua. Jadi kalau kemarin saya bawa tes untuk ke Solo Raya sambil beli spare part, sambil macet-macetan, kita tes kedua itu nanjak-nanjak gitu teman-teman. Jadi biar kalau nanjak-nanjak kan otomatis mesinnya kita agak paksa untuk di RPM lumayan tinggi terus gitu kan, karena kita berani pakai langsung ke atas karena ini kan nggak ganti piston ya, cuman turun separuh mesinnya. Jadi ini nanti normal apa enggak gitu kan. Udah tes jalan naik ke atas kan dia sampai 2 cm kan naiknya di reservoir. Habis itu besok paginya dia turun lagi enggak, jadi dia harus normal seperti itu. Jadi naik kemudian kalau dingin pagi pasti turun gitu. Normalnya seperti ini sih indikasinya udah normal ya, karena kalau kita panasin dia naik, kemudian kita bawa macet-macet kemarin, ini pagi dia mau turun gitu teman-teman. Oke, ini teriosnya sudah mencapai 85%, tinggal tes keduanya. Cuma kemarin yang saya rasain dari mobil ini ketika tes jalan itu sing ora enak apa suspensinya keras, agak ngayun-ngayun gitu loh teman-teman. Terus ini yang Avanza S ini juga permajaan. Nah ini tinggal diambil nih sanya 1000-nya, kemarin ada kebocoran terus diperbaiki, sudah clear. Ini Avanzanya ini permajaan selang-selang, kemudian
transmisi ini ya, transmisi ini kita bongkarin, nanti kita selisihnya kita ganti. Nah ini selang-selang semua kita ganti. Ini 1500 cc ya kalau yang tipe S ya, ini kita bongkarin. Selang-selangnya kita remajakan. Jadi sistem pendingin kita remajakan teman-teman. Aduh. Nah ini yo selang-selangnya kayak gini. Tuh selang-selangnya ya usia lah 2008 ya. Selang-selangnya pecah-pecah, karatan-karatan seperti ini kita bongkar-bongkarin. Cover valve ini kita ganti, ini cover valve, terus cover timing chain juga kita ganti. Nah ini kita bongkar-bongkarin seperti ini. Selang yang di sini kita ganti, selang yang di belakang kita ganti, bypassnya, termostatnya termasuk kita cek. Termostatnya kemarin dipakainya tidak original dan ada karat-karat juga, jadi kita ganti. Radiator kita koroin ya, bersihin. Kalau tutupnya nanti masih oke, tutupnya kita masih bisa pakai kalau oke. Tapi kalau memungkinkan ininya patah, kan bahaya ini patah, maka kita ganti. Nanti tinggal kita cek nih masih oke apa enggak, patah apa enggak ini. Karena ini plastik, ini ujungnya ini plastik sama karet ya, ujungnya ini yang kecil yang gampang patah ini. Makanya kan itu udah usia, baiknya ganti karena murah daripada itu patah, airnya pindah ke reservoir semua, akhirnya overheat, malah bongkar mesin ya malah. Gitu teman-teman, ini masih didongkrak semua ya. Untuk Honda City-nya itu sudah selesai, tinggal kita antar besok Senin. Beliaunya pulang dari Jakarta, kita antar ke Wonogiri hari Senin gitu. Ini sudah clear, tinggal tes kedua gitu mas. Tutup mas. Ya matiin. Wes gitu teman-teman. Sekarang kita mau lanjut pekerjaan yang lainnya, nganter Honda Freed karena kemarin ada berbet-berbet Honda Freed. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini yang singkat ini bisa bermanfaat. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, tambahan ding, itu dari apa Pemalang, baru dapat mobil Baleno mau peremajaan, bongkar mesin, kaki-kaki, transmisi, wis pokoknya semuanya akan memperbaharui anyar neh gitu.